mengapa ilmu empiris saja nggak cukup, yang faktual aja nggak cukup? Kita perlu suntikan studi nilai atau diskursus nilai di situ, dan filsafat bisa menjadi sarananya. Dengan apa negara yang akan lahir ini nanti kita hidupi? Ini pertanyaan retorik. Iya. Dr. Rajiman langsung menjawab, saya mengusulkan pajak. Itu jawaban pertamanya ya. Pertama. Contoh bentuk analisis filosofis menggunakan filsafat pajak itu seperti gimana, Pak? Sesuatu itu adil ketika menguntungkan yang paling tidak beruntung. Ya, maksimin itu ya, Pak. Maksimin itu ya. Salam jumpa, sahabat Potnomik. Kanal yang ngomongin apa saja terkait ekonomi. Kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan. Kalau 2 episode sebelumnya kita ngomong soal pajak. Pertama tentang kejadian faktual di lapangan, lalu kita obrolkan secara teknis. Lalu sebelumnya kita juga sudah bicara sejarah perpajakan, bagaimana sih asal mula ada ide pajak, lalu pajak digunakan atau hidup jatuh bangun dalam peradaban. Nah, kali ini kita akan masuk ke topik yang lebih dalam lagi. Tetap masih melihat pajak, tapi dari sisi filsafatnya. Nah, kali ini saya ditemani oleh Dion. Dion adalah kolega saya, alumnus STF Tiradegara juga, sama dengan saya. Kita belajar filsafat, tapi Dion juga sudah meneruskan studi di LSE, London School of Economics, ngambil master di Public Policy. Jadi Dion cukup mendalami filsafat Anglo-Saxon lah. Kalau orang Indonesia mungkin banyak familiar dengan kontinental lah, ini Dion familiar dengan Anglo-Saxon. Nah, kali ini saya ingin mengajak Dion berbincang-bincang terkait dengan filsafat pajak. Ya, bagaimana kita memahami pajak dari sudut pandang filsafat. Tentu karena audiens juga sebagian besar adalah teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar dengan filsafat atau bahkan dengan pajak. Nah, tugas kita double hari ini. Kita mencoba membumikan apa yang rumit itu, yang kompleks itu, ke dalam konsep-konsep atau contoh-contoh lapangan yang lebih membumi. Nah, kira-kira begitu. Silakan, Dion. Baik, terima kasih Pak Pras sudah memperkenalkan saya dengan baik. Sedikit koreksi ya, Pak. Sebenarnya saya di LSI itu ambilnya Philosophy of Science, bukan Public Policy. Tapi benar, saya nggak terlalu concern di filsafat kontinental yang umum diketahui di Indonesia. Saya lebih concern di tradisi filsafat analitik atau filsafat Anglo-Saxon itu. Jadi terima kasih kesempatannya untuk diundang ke sini, kita berbincang-bincang tentang filsafat pajak. Jadi kita semua tahu ya, Pak Pras ini punya concern yang cukup besar di bidang ekonomi, terutama perpajakan. Tapi Pak Pras juga punya concern yang besar juga di bidang filsafat. Jadi filsafat pajak ini satu titik di mana dua ketertarikan itu bisa saling bertemu gitu ya, Pak. Jadi oke. Kita ngomongin filsafat pajak, kalau gitu kita mulai ngomongin yang general dulu ya Pak. Kita mulai dari sebenarnya apa sih itu filsafat pajak? Apa atau spesifiknya, apa sih yang membedakan filsafat pajak dari pendekatan ilmu empiris? Misal pajak didekati secara ilmu ekonomi atau secara sosiologi atau sebelumnya kan secara sejarah. Nah, bedanya filsafat pajak ini seperti apa? Gitu ya. Pak. Orang Indonesia itu kan lebih familiar melihat pajak itu dari perspektif akuntansi misalnya. Oke. Ya kan? Itu kan bagaimana pajak dicatat, dihitung dan sebagainya. Lalu perspektif ekonomi, familiar kita tentu beban pajak, bagaimana pajak berpengaruh pada ekonomi dan sebagainya. Yang ketiga, hukum pajak. Ini juga cukup familiar kita ya. Bagaimana undang-undang pajak dirumuskan, bagaimana aturan itu diterapkan dan juga misalnya dispute diselesaikan. Nah, ini lalu yang keempat mungkin administrasi. Itu banyak juga di Indonesia. Bagaimana seluk-beluk atau tata kelola perpajakan,
bagaimana administrasi yang baik, yang sederhana, transparan, dan sebagainya. Nah, permenungan saya ketika dulu dari awal menggeluti isu pajak itu sudah belajar akuntansi, sudah belajar hukum pajak, sudah belajar administrasi perpajakan. Lalu saya melihat pajak itu kan sebenarnya sangat politis. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar kita, konstitusi mengatur di pasal 23A itu, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Nah, saya di situ mulai melihat, oh ternyata pajak tidak sesimpel soal akuntansi, tapi sekaligus persoalan konstitusi. Oke. Kalau konstitusi kan berarti kita bicara soal visi tentang mengapa Indonesia didirikan, lalu menuju kemana, atau dibayangkan akan seperti apa Indonesia ke depannya. Nah, pajak itu menjadi instrumen politik di situ. Itu awal mula ketertarikan. Lalu ketika saya melihat, oh ternyata pajak punya dimensi politik yang kuat, maka untuk memotret isu pajak agar lebih lengkap, lebih komprehensif, itu butuh bantuan filsafat. Nah, di sini saya melihat ada relasi yang cukup erat, bahkan sangat erat, antara pajak dan filsafat. Kenapa? Pertama, pajak itu hal yang mempertemukan urusan privat dan publik. Oke. Orang beraktivitas, bekerja, mendapatkan penghasilan, mendapatkan keuntungan, lalu dipungut pajak. Itu urusannya dengan publik atau dengan negara. Nah, karena itu maka ada dimensi hak, ada dimensi kewajiban, ada kebebasan, dan sebagainya. Lebih lagi, bagaimana pungutan itu dirumuskan? Apakah tarifnya sudah betul-betul sesuai? Bagaimana cara terbaik untuk mendekati supaya ini dianggap adil dan sebagainya? Lalu bagaimana dalam konteks masyarakat hukum yang demokratis, cita-cita hidup bersama itu dihidupi dengan sehat, dengan baik, yaitu orang saling berpartisipasi, gotong royong berkontribusi. Nah, itu saya rasa dimensi-dimensi yang erat sekali dengan pajak. Dan filsafat memberi bantuan atau sumbangan merefleksikan. Tentu tidak pertama-tama secara faktual atau empirik ya, tapi lebih secara pemaknaan atau sesuatu yang ideal, sesuatu yang rasional. Maka nanti mungkin kita bisa belajar dari sejarah pemikiran filsafat pajak tentang keadilan, tentang hak, kebebasan, sampai nanti ada berbagai macam mazhab atau aliran-aliran pemikiran yang juga membingkai pertanyaan filosofis ya ini tentang apa yang ontologis itu, lalu tentang bagaimana epistemologinya dan aksiologis secara etis, mana yang paling legitimate atau justified dalam konteks keadilan. Jadi itu saya rasa Dion yang menjadi background kenapa kita perlu dan bahkan niscaya untuk membahas, mendalami filsafat pajak. Oke, jadi dalam dalam berjalannya Pak Pras ini belajar soal teknis-teknis perpajakan gitu ya, akuntansi dan lain-lain. Tapi ada satu poin di mana nggak merasa puas gitu ya, Pak. Kayak ada satu ruh dari perpajakan yang nggak ke-capture ya, kalau cuma ngurusin laporan keuangan atau submit yang lain ya, semacam itu. Jadi dengan filsafat kita juga bisa mempertanyakan soal apakah pajak ini bukan cuma untuk diikuti, tapi kita juga bisa mengkritisi akhirnya ya, apakah itu sejalan dengan ruh berdirinya Indonesia, berdirinya suatu negara dan lain-lain. Dan poin yang Pak Pras tadi sebut soal faktual itu memang biasanya urusan ilmu empiris gitu ya Pak, ilmu ekonomi, sejarah, sosiologi, mereka ngomongin yang faktual dan ini untuk dielaborasi lebih lanjut ya Pak. Filsafat seringkali terutama di bidang aksiologi atau etika itu kan berurusan dengan nilai. Nah, kalau bisa dielaborasi lebih lanjut gitu Pak, mengapa ilmu empiris saja nggak cukup, yang faktual aja nggak cukup, kita perlu suntikan studi nilai atau diskursus nilai di situ, dan filsafat bisa menjadi sarananya. Ya,
Saya akan mulai dari dua hal. Pertama, pidato Dr. Rajiman Widyodiningrat, 14 Juli 1945 dalam sidang BPUPKI. Dia mengatakan kurang lebihnya begini. Kita sudah membahas dasar negara. Di atas nilai-nilai apa Indonesia akan berdiri. Tapi kita belum membahas atau belum bicara dengan apa negara yang akan lahir ini nanti kita hidupi. Ini pertanyaan retorik. Dr. Rajiman langsung menjawab, saya mengusulkan pajak. Itu jawaban pertamanya ya? Pertamanya. Pajak, karena apa? Pajak itu berasal atau bersumber dari partisipasi atau gotong royongan warga negara. Sehingga apa? Sehingga warga negara menghidupi negaranya, sekaligus ikut memberikan kontrol secara demokratis agar pemerintah tidak melenceng. Nah, saya rasa ini kan relevan dengan yang diskusi di medsos ya, baru-baru ini tentang PPN 12%, tentang tuntutan supaya pemerintah juga memperbaiki layanan, agar para pejabat bergaya hidup sederhana dan sebagainya. Itu relevan saya rasa karena ada dialektika di situ. Nah, konteks kedua itu saya baca, dan ini membalik cara berpikir saya. Satu buku, The Norm of Liberty, itu Douglas Rasmussen dan Douglas Denwill mengatakan di sana. Tugas filsafat politik adalah mencari, dia mengatakan begini, kira-kira kalau saya bayangkan kenapa saya menemukan pajak, dia mengatakan begini, mencari nexus dan leverage. Filsafat politik itu mencari isu apa yang bisa mengaitkan berbagai macam isu, lalu bisa mengungkit. Jadi mencari pengait dan mengungkit menjadi satu gerakan. Nah, saya lalu menemukan, itu 2008 saya baca buku itu. Saya menemukan, oh pajak ini. Karena pajak itu muara semua kepentingan. Lalu pajak memungkinkan lahirnya satu gerakan menurut keadilan, pemerintahan yang bersih, dan sebagainya itu. Nah, di situ persis etika yang sangat erat dengan nilai, lalu relevan dengan pajak. Tadi kalau pajak itu partisipatoris atau gotong royong, artinya ada nilai yang sangat esensial, yaitu akuntabilitas. Dari sisi negara, dia harus akuntabel pada rakyatnya. Transparan karena dia diongkosi oleh warga negara. Tidak boleh solim, tidak boleh semena-mena. Nah, semena-mena lalu mengiris isu keadilan. Ini soal value, soal baik dan buruk. Nah, kalau kita mundur sedikit, malah mundur jauh ya, zaman Plato. Plato mengatakan dalam satu bukunya bahwa orang dengan pendapatan sama harus membayar pajak yang sama. Ini prinsip keadilan horizontal. Horizontal equality. Lalu disempurnakan oleh Aristoteles, Thomas Aquinas kan, yang meradikalkan prinsip yang mampu bayar pajak, yang lebih mampu bayar lebih besar, ability to pay. Maka semakin tinggi penghasilan, mesti bayar pajak semakin besar. Ini juga keadilan, soal nilai. Kenapa? Jangan sampai kehidupan bersama itu goyang dan runtuh hanya karena mentalitas free rider, pembonceng gelap. Saya tidak mau berkontribusi, padahal saya mampu, padahal saya mendapatkan layanan publik. Ini yang saya rasa menjadi semacam hantu dalam sepanjang sejarah perpajakan tentang apa yang adil. Saya sendiri penganut prinsip ability to pay. Yang mampu harus bayar, lebih mampu bayar lebih gede, itu prinsip. Nah, itu menurut saya nilai yang juga sangat mendasar terkait dengan soal etika tentang baik buruk kan ini kan, bagaimana merawat kehidupan bersama. Nah, dalam perkembangannya isu pajak memang menjadi kompleks karena kaitan dengan berbagai hal. Tapi saya rasa tetap secara etis aspek keadilan menjadi pondasi yang paling penting. Bahkan terakhir kalau kita ikuti ya, agak meloncat mungkin ini, di G20 Brasil itu kan, Gabriel Zucman
bahkan mendorong ya supaya Brasil dan negara G20 menerapkan pajak kekayaan. Kekayaan. Kurang lebih misalnya 2% dari kekayaan bersih itu. Untuk apa? Untuk mencari jalan keluar atas fakta ketimpangan yang sangat lebar. Kalau timpang tentu tidak adil, tentu tidak sehat masyarakatnya. Nah, saya rasa di situ Dion kita bisa mengiris satu perspektif etis yang relevan dan saya rasa menjadi prinsip. Ini melampaui soal teknikalitas pajak. Oke. Ini soal yang sangat fundamental, bahkan saya bisa mengatakan sangat konstitusional. Oke, ini baru aja mulai udah sangat banyak poin yang Iya. yang tersampaikan Udah ya. pengen Jadi- disampaikan semuanya ini. Iya. Tadi disebut kalau filsafat pajak itu bagian dari filsafat politik ya. Jadi kalaupun kita katakan filsafat pajak itu bagian dari aksiologi atau etika, ini bukan satu etika yang umum dalam arti utilitarian yang juga mengatur bagaimana kita secara pribadi harus bertindak gitu, atau deontologi juga bagaimana kita secara pribadi harus bertindak. Tapi ini filsafat etika, filsafat moral yang ranahnya politik gitu ya. Jadi apa yang adil bukan di level pribadi tapi di level tatanan sosial gitu ya. Jadi terus tadi Pak Pras bicara tentang pajak sebagai pengaitnya ya, dan kalau kita sambungin ke sebelumnya Pak Pras ngomongin soal sejarah pajak, kita juga melihat bagaimana stabil atau bergejolaknya suatu tatanan itu berkait erat dengan struktur perpajakan yang diterapkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalau untuk teknikalitas itu membantu kita untuk menjalankan sistem itu, tapi kalau kita ambil perspektif filsafat, kita punya pisau analisis untuk mengajukan suatu perubahan kalau kita anggap itu sesuatu yang belum sempurna gitu ya. Jadi begitu, karena dan tolak ukurnya adalah keadilan, bukan soal pertumbuhan ekonomi, bukan soal apapun itu, soal nilai keadilan itu ya. Oke, jadi itu satu poin yang sudah kita terima di awal ini ya. Kalau bisa mungkin kita masuk lebih spesifik ya, bentuk analisis filsafat pajak itu kayak gimana sih Pak? Bisa berikan contoh? Kan ada banyak ya, kalau kita ambil dari filsafat politik kan ada pendekatan egalitarian itu pun ada banyak contohnya, ada yang egalitarian, Locke egalitarian, ada yang Rawlsian egalitarian, ada yang mungkin yang berbeda lagi ada libertarianism. Nah, kira-kira contoh bentuk analisis filosofis menggunakan filsafat pajak itu seperti gimana Pak? Ya, dalam sejarah kita melihat beberapa pemikir ya, yang sebenarnya menurut saya kalau kita meminjam David Hume ya, kan Hume mengatakan dari yang empirik tidak bisa ditarik sesuatu yang normatif gitu kan. Ya. Jadi kalau kita mengamati banyak fakta lapangan, banyak kejadian penyimpangan, itu juga tidak bisa langsung disimpulkan sebagai yang normatif. Iya. Nah, seringkali kita tergelincir di situ. Lihat ada penyimpangan, lalu kita anggap sistemnya buruk, atau prinsipnya buruk, pajak ditolak hanya karena misalnya pernah ada revolusi Perancis gitu kan. Tapi kan faktanya tidak demikian. Kemarin kita waktu membahas justru dalam sejarah peradaban atau bangsa yang meninggalkan pajak dia runtuh. Tapi sebaliknya, mereka yang bisa membuat sistem yang baik bisa bertahan, tapi begitu korup langsung runtuh. Itu fakta. Nah, saya masuk dari situ. Bicara PPN 10% atau 12%, itu teknikalitas. Ekonom bisa mengukur itu, dampaknya. Ekonometri, Dengan ekonometri, ya betul. Dan lain-lain gitu ya. Kita bisa mengukur dampaknya. Kita bisa ngitung akan menimbulkan inflasi berapa persen dan sebagainya. Itu matematis. Tapi lebih dari itu, kita sering lalai bahwa orang-orang yang terlibat menjadi objek dan subjek itu adalah manusia yang punya kehendak, punya rasa, punya aspirasi gitu kan, yang tidak bisa dikerdilkan kepada angka-angka saja. Oke. Maka kan perlu proses deliberasi.
Ya mungkin tidak harus selalu dengan polling atau dengan survei, tapi yang bisa di-capture aspirasi mereka seperti apa. Kita mesti melibatkan, kalau dalam konteks John Rawls ya, sesuatu itu adil ketika menguntungkan yang paling tidak beruntung. Ya, maksimin itu ya, Pak. Maksimin itu Ya. ya. Berarti kalau dalam konteks kebijakan pajak, pertama-tama kita mesti memastikan yang mau kita tolong siapa ini. Ya. Nah, itu dulu. Berarti the minimumnya siapa? Minimum gitu. siapa? Ya. Kalau dalam konteks PPH, ada penghasilan tidak kena pajak nanti. Oke. Itu sangat filosofis. Adam Smith waktu mengusulkan itu, PTKP itu sebagai necessary condition untuk orang survive, untuk bekerja, sangat filosofis. Di PPN dikenal juga barang-barang publik yang dikecualikan. Iya, sembako gitu. Sembako, jasa kesehatan, pendidikan, transportasi publik. Lalu berbagai exemption yang lain. Itu sangat filosofis. Lalu yang kedua, berapa sih beban yang wajar? Nah, kalau pakai pendekatan tadi, bahwa yang baik itu adalah kalau yang mampu membayar lebih tinggi, tercermin dalam tarif pajak progresif. Oke. Bagaimana- PPH ya. PPH ini. Bagaimana penghasilan itu dibuat stratifikasi, ada layering, sehingga yang rendah, tadi ada PTKP, karena tarif terendah, lalu makin tinggi sampai yang tertinggi. Untuk memastikan ini fair bagi subjeknya, karena dasarnya pendapatan. PPN juga sama, selain ada exemption tadi, PPN juga bisa mengenakan tarif yang berbeda-beda. Contohnya beberapa jasa itu hanya dipungut 0,1%. Oke. Ada yang dikenai 1%, ada juga yang 10%. Ini kan cara kita mendekati. Nah, formulasi ini hanya mungkin kalau kita punya sense of justice. Bahwa barangkali tidak sempurna, tapi yang penting menurut saya tadi prasyaratnya ada deliberasi, ada upaya mengcapture maksimin tadi, lalu memformulasikan dalam konsep, dalam model-model, lalu goalnya juga itu sangat filosofis. Kalau Indonesia kan kita punya visi di Mukadimah Undang-Undang Dasar kan, menuju masyarakat adil makmur, itu kan bonum comune ya. Iya, kebaikan bersama ya. Kebaikan bersama, kesejahteraan umum yang menjadi tujuan kita. Maka pajak mesti dipastikan mengarah ke sana. Caranya apa? Karena mengambil dari yang kaya atau yang mampu tadi untuk diredistribusi kepada yang miskin yang tidak mampu, maka pajak mesti bisa menciptakan kesetaraan. Oke. Nah, dalam hal ini kalau boleh meminjam perdebatan, sosialis dengan liberal setara di depan atau setara di belakang nih, kan begitu ya. Kalau liberal kan katakanlah Rawls dan Amartya Sen setara di depan, setara kesempatannya. Oke. Orang bisa bersekolah, orang bisa mengakses kesehatan dan sebagainya tanpa hambatan, itu setara di awal. Lalu setara resources, punya basic income, orang juga punya akses pada sumber daya yang prinsip yang dasar supaya dia bisa bekerja, supaya dia bisa pinter. Kalau sosialis kan setaranya di belakang nih, sama rata sama rasa. Nah, ini soal pilihan. Tapi dalam konteks desain ini saya rasa goalsnya jelas. Pajak dikembalikan kepada masyarakat melalui belanja publik. Maka kan ada subsidi nanti desainnya kan, ada afirmasi kebijakan untuk daerah tertinggal, untuk kaum perempuan, untuk anak, dan kalau sekarang ada makan bergizi gratis, ini kan contoh bagaimana kita mau mengafirmasi mereka yang tertinggal padahal esensial, yang penting gitu. Nah, itu saya rasa aplikasi atau implementasi praktis bagaimana filsafat itu bisa menerangi atau menuntun agar hal yang sekedar teknis tadi itu bisa tetap mengedres apa yang dari awal kita anggap sebagai tujuan dan kita anggap yang baik gitu kira-kira. Oke, jadi karena Pak Pras tadi banyak menyinggung soal Rawls ya, maximize the minimum. Jadi
fokusnya adalah memaksimalkan kesejahteraan mereka yang paling minimum, mereka yang paling rentan, mereka yang paling tidak beruntung. Dan kalau sistem perpajakan di Indonesia, ya kita bisa baca cukup sejalan dengan itu, walaupun ya mungkin belum sempurna, apalagi dalam eksekusinya, tapi kurang atau lebih sejalan dengan prinsip itu. Nah, tadi menarik Pak, soal kesetaraan di awal atau kesetaraan di akhir. Kalau komunis kan kesetaraan di akhir gitu, sebisa mungkin sumber daya ekonomi itu setara terdistribusikan. Sementara kesetaraan di awal itu salah satunya kesetaraan kesempatan. Kalau Amartya Sen juga pendekatan kapabilitasnya itu harus setara, entah itu mengakses pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Nah, saya tertarik untuk masuk lebih dalam ke kesetaraan kesempatan ini. Kesetaraan kesempatan, equality of opportunity, ini kan identik dengan satu corak pemikiran yang disebut luck egalitarianism, yang dikembangkan misal Richard Dworkin sama Gerald Allen Cohen gitu. Kalau bisa satu preskripsi kebijakan apa sih Pak yang kira-kira khas dari pendekatan ini dan kira-kira bisa untuk jadi pelajaran untuk Indonesia? Ya. Dalam salah satu bukunya Ronald Dworkin pernah menulis ya. Waktu itu bukunya judulnya Is Democracy Possible Here? Dia mengatakan begini kira-kira. Suatu sistem yang baik, yang sehat, itu mesti memungkinkan hal seperti ini. Saya itu boleh bermimpi menjadi orang kaya dan akan bayar pajak. Sama juga saat bersamaan saya boleh berharap kalau saya jatuh sakit akan ditolong oleh negara. Itu kan sangat egaliter ya. Tapi setara. Semua boleh mengakses kesempatan. Nah, Dworkin lalu masuk, kalau dalam istilah Indonesia itu bagaimana earmark atau mempaketkan kebijakan itu menjadi satu hal yang menarik. Contohnya gini, bagaimana penerimaan pajak itu lalu dialokasikan untuk BPJS Kesehatan. Kita tahu tidak semua orang bisa membayar asuransi, premi asuransi. Maka ada penerima bantuan iuran. Ada mereka yang ditolong oleh negara dari uang pajak itu. Jadi ada alokasi menggratiskan iuran untuk yang miskin dari uang pajak. Uang pajak orang kaya tadi dialokasikan ke situ. Lalu contoh lagi pendidikan misalnya kan. Alokasi langsung dialokasikan 20% untuk pendidikan. Supaya apa? Kita punya infrastruktur, fasilitas yang memungkinkan semua orang itu bisa belajar dan bisa pinter. Nah, ini kan praktis ya, cara earmarking seperti ini. Nanti kalau kita perlebarin soal cukai ya, cukai rokok. Itu juga relevan sekali. Bagaimana kita memungut cukai karena rokok itu dianggap buruk untuk kesehatan, harus dibatasi konsumsinya. Nah, maka uang yang diambil dari para perokok tadi dialokasikan untuk pendidikan, penyuluhan, kesehatan, dan sebagainya. Ini kan cara-cara formulasi kebijakan yang memastikan apa yang jadi kontribusi warga tadi diarahkan untuk menjamin kesetaraan kesempatan, lalu diharapkan menjadi playing field bagi setiap orang untuk memajukan dirinya. Nah, itu menurut saya relevan. Nah, kalau di komunis kan memang kita expose egalitarian ya. Jadi di akhir kurang lebihnya harus sama. Ya, saya rasa kalau menggunakan pendekatan ini lalu nanti diskusinya kan soal pertengahan dengan kebebasan individu dan sebagainya ya. Walaupun perkawinan antara dua ideologi, sosialisme dan liberalisme itu menurut saya kapitalisme dan sosialisme atau komunisme dan liberalisme itu misalnya dalam konteks welfare state ya. Diskusi sekarang juga sedang ramai, Nordik kita itu. Itu. Bentar-bentar ngacu ke Nordik. Itu benar bahwa negara-negara Nordik welfare state mengungut pajak dengan tarif tinggi, tapi hampir semua kebutuhan esensial terpenuhi. Dan dia ya tinggal menikmati hidup sebagai individu yang bisa terus ditumbuh kembangkan lah gitu ya. Menikmati musik, seni, olahraga dan sebagainya. Nah,
Ini ideal, tapi prasyarat kan mesti ada. Iya. Sistem yang sehat, birokrasi yang tidak korup, gitu kan, politisi yang bener. Nah, ini kan mesti kita bangun juga. Nah, di titik ini saya rasa Dion ada beberapa riset menarik ya yang saya temukan. Ada Deborah Brautigam namanya. Itu mereka meneliti di Afrika. Begini kira-kira. Ternyata di Afrika, negara-negara yang cenderung terbuka, demokratis, dan tidak ekstraktif, artinya bergantung pada pajak, itu lebih bisa state building, membangun kapasitas negara dari pajak. Ternyata dari tadi itu ada peran kontrol warga negara. Karena saya membayar pajak, I'm a taxpayer, saya boleh nuntut nih. Sehingga birokrasi pun juga lebih ingin bekerja untuk memuaskan masyarakatnya, rakyatnya. Ini kan dialektika yang bagus ya. Nah, hal lain yang saya rasa menarik adalah contoh di negara-negara eks-komunis. Iya. Ada penelitian waktu itu. Menarik pertanyaannya itu. Bukan soal mengemplang pajak itu baik atau buruk. Tapi pertanyaannya dalam hal apa mengemplang pajak itu dibenarkan? Dapat dibenarkan, nggak selalu salah jadi. Nggak selalu salah. Ini respondennya adalah para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas di ex-komunis Eropa Timur. Ya. Nah, jawaban mereka menarik. Dalam hal pemerintahannya melanggar HAM, pemerintahannya korup, pemerintahannya tidak melayani publik, orang boleh ngemplang pajak. Nah, ini kan hal-hal yang sangat filosofis, sekaligus sangat praktis, dan saya rasa amat erat kaitannya dengan bagaimana negara memenuhi kebutuhan esensial warga negara, ya entah opportunity maupun resources tadi. Oke, jadi menarik ya tadi soal di negara-negara eks-komunis ternyata ada survei tentang di situasi semacam apa sih pengemplangan pajak dapat dibenarkan, dan itu kan satu pertanyaan yang sudah melampaui urusan teknis ya. Kalau urusan teknis kan cuma legal atau tidak legal. Kalau legal tapi bisa mengurangi beban pajak, ya itu perencanaan pajak, tapi itu tetap urusan legal. Tapi pertanyaan soal boleh atau enggak itu kan pertanyaan etis. Itu salah satu topik besar di filsafat gitu. Terus karena belakangan ini ya saya amati Pak Pras kadang menyinggung soal pajak warisan dan pajak kekayaan. Nah, saya pengen tahu ada inspirasi dari filsafat pajak gitu nggak sih Pak yang membuat Pak Pras cukup pro atau nggak soal itu. Kalau pajak kekayaan tadi udah cukup dibahas ya soal Gabriel Zucman, kita perlu uang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial, juga untuk menekan angka ketimpangan. Tapi kalau pajak warisan, adakah basis filosofis untuk itu, Pak? Ya, saya akan masuk dari, saya lupa nama persisnya, kalau nggak salah Margaret Hood. Ya. Waktu pemerintah Inggris itu menginvestigasi kewajiban pajak dari perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika. Dia mengatakan, yang mereka lakukan itu legal tetapi tidak etis. Legal but unethical gitu ya. Ini menarik menurut saya karena ada kemajuan dalam perdebatan. Tidak sekedar sah tidak sah, boleh nggak boleh, tapi etis nggak etis. Artinya kita masuk kategori lebih mendalam lagi. Urusan menghindar pajak itu bukan sekedar tidak melanggar undang-undang, tapi bahkan kita pertanyakan aturan itu jangan-jangan tidak atau belum mengcapture hal-hal yang baru, sehingga secara prinsip kalau dilanggar mestinya menjadi tidak etis gitu kan. Nah, ini kan biasa dalam hukum ada ketertinggalan pengaturan. Nah, maka seringkali kalau kita bertumpu pada hal yang formal, pada akhirnya kita ketinggalan. Nah, nggak kemana-mana kita, seperti perdebatan sekarang ini. Maka secara filosofis, karena saya termasuk orang yang menganut mazhab ability to pay, rasionalis kalau menurut Harold Groves itu ada 4 kan itu kan, rasionalis, distributif, fungsionalis, atau pragmatis, oportunis gitu kan. Nah, saya masuk ke rasionalis. Kenapa saya setuju pajak warisan? Dalam konteks
kesetaraan kesempatan. Oke. Warisan itu sangat berpotensi membuat orang tidak setara dalam kesempatan. Dan itu faktor keberuntungan ya Pak? Faktor keberuntungan, bukan merit deh. Merit yang Ya. dia berhak peroleh karena upaya dia sendiri, karena kerja keras dia. Tidak adil dong, seorang miskin di Gunung Kidul Iya. yang akhirnya bisa sekolah sampai SD, harus merantau, seumur-umur jadi buruh, dibanding anak orang kaya di Menteng, Jakarta, yang ketika lahir sudah pakai dasi, sudah pakai sepatu, makan di piring emas, lalu dia bisa menikmati sekolah tinggi bahkan ke luar negeri. Oke. Hanya karena warisan. Ya. Maka negara atas nama kepentingan publik mestinya boleh dong mengambil dari warisan itu, bukan untuk dirinya, tapi untuk diredistribusi agar orang Gunung Kidul, orang Klaten tadi itu memperoleh kesempatan yang sama. Leveling the playing field tadi ya The Pak? playing field. Tapi lagi-lagi ini kalau ngikuti aspirasi netizen, mesti dipastikan juga yang ngambil uang pajak ini harus kredibel, legitimate dia, sehingga yang diambil betul-betul dikembalikan ke masyarakat. Nah, di faktor ini saya rasa, di titik ini saya rasa kita mesti terus mendorong supaya governance-nya baik, tata kelolanya baik. Maka pajak warisan adalah satu kemungkinan dari kemungkinan lain yang dikatakan oleh Emmanuel Saez dan Gabriel Zucman ya. Nah, kalau pajak kekayaan ini menarik juga kan Dion ya. Kita kan sudah melakukan studi bersama itu. Iya. Warisan ini kan kelamaan Dion. Lama. Orang-orang kaya sekarang itu makin muda usianya. Yang startup itu ya Pak? Startup. Iya. Siapa? Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, ya. atau Elon Musk itu kan masih muda itu, di Iya, bawah 50 relatif tahun. muda itu. Ada yang masih 30-an, 40. Mohon maaf ini, kalau nunggu mereka mati, mewariskan hartanya, Iya. itu kelamaan. Generasi yang lahir saat bersamaan itu bisa tetap miskin. Maka kata Zucman dan Saez kan, nggak usah nunggu mereka meninggal. Maka saya usulkan pajak kekayaan. Iya. Dari KN bersih, ya bagaimana cara tinggal disepakati. Warisan juga tidak perlu khawatir, tentu tidak membabi buta ya. Tapi kita ada thresholdnya, kalau di atas 100 miliar misalnya. Yang disasar paling cuma 1% gitu ya Pak, orang paling kaya. 100 miliar itu juga bisa kalau warisan. Pajak kekayaan juga sama kurang lebihnya kan. Beri threshold 100 miliar misalnya. Ya. Jadi netnya berapa, itulah kontribusi 1%, 2%. Tapi sangat bermakna bagi orang miskin karena dia akan punya resource. Yang kedua, makna tentang hidup bersama. Kalau timpang itu, lalu kita juga akan kehilangan dasar atau landasan untuk hidup bersama. Itu saya rasa sangat fundamental, dan saya berharap ya diskusi tentang filsafat ini makin mainstream gitu. Nah, tugas kita Dion ini antara lain, ya kita ini kan kecil ya. Kita ini lembaga kecil yang punya obsesi besar. Tapi mudah-mudahan dengan ketekunan kita merawat pemikiran filsafat, kurang-kurangnya untuk pajak ini, karena saya sudah merasa pajak ini jalan hidup saya nih. Ini pilihan hidup saya. Saya merasa dengan pajak ini kita bisa melakukan banyak hal yang membuat kemajuan dan kebaikan. Tapi dengan filsafat, kita juga ingin memastikan apa yang empirik, yang faktual, tidak jatuh pada teknikalitas, tapi terus dituntun pada prinsip, pada value, pada kebaikan. Dan saya rasa filsafat di situ punya andil besar dan punya potensi yang besar. Oke, jadi dengan filsafat kita bisa kembali ke ruh dari perpajakan itu apa, yang tentu sangat berkaitan dengan ruh dari berdirinya negara itu apa, yang bisa disimpulkan sebagai apa ya, menciptakan keadilan, walaupun pasti ada perdebatannya keadilan itu dalam arti apa. Tapi kira-kira itu ya, kita menjawab apa itu yang adil, terus kita menjawab tujuan negara itu apa, terus pada akhirnya kita baru di akhir ini bertanya tentang bagaimana sistem perpajakan yang bisa mengarah ke keadilan itu. Jadi jangan berkutat pada teknikalitas saja, pada perhitungan dan proyeksi dan lain-lain, tapi kita juga harus
bertanya kembali ruhnya ini apa, adil itu seperti apa. Jadi itu pembahasan yang cukup panjang ya ini kira-kira Pak Pras. Jadi mungkin terakhir, kira-kira kalau orang mau mempelajari filsafat pajak lebih dalam, Pak Pras punya saran buku apa gitu Pak? Ya. Atau bagaimana gitu? Ya Dion, menutup obrolan kita pada kali ini, pertemuan ketiga ini, saya ingin menyimpulkan beberapa hal ya. Tadi terima kasih interaksi yang sangat mendalam, tapi kalau dari perspektif filsafat, kita sudah diskusi tadi, perspektif ontologisnya tentang apa, kita udah bahas terkait dengan pajak. Apa itu hidup bersama, apa itu keadilan, apa itu kebaikan. Lalu tentang epistemologinya, bagaimana kita mengetahui sistem yang relatif atau cenderung dia membawa pada tujuan-tujuan yang baik. Lalu aspek aksiologis etisnya, kita juga sudah elaborasi. Nah, saya ingin menyarikan ini dalam kutipan-kutipan dari beberapa tokoh yang mungkin relevan untuk membingkai secara filosofis pajak itu sebenarnya seperti apa. Saya menemukan dalam satu ayat di kitab Mahabharata. Kira-kira bunyinya begini. Memungut pajak itu seperti seekor kumbang menghisap madu dari setangkai kembang. Alih-alih kembang itu kesakitan atau mati, justru terjadi penyerbukan. Ini sangat mendalam menurut saya. Memungut pajak yang baik, yang benar itu bukan menyakitkan salah satu, tapi sama-sama senang karena ada tujuan yang produktif atau tujuan yang baik. Aristides, the father of tax justice dari Yunani, pernah mengatakan dalam kisah Plutarchus itu, memungut pajak tidak sekedar harus adil, tapi juga sekaligus semua merasa gembira atau bahagia. Lalu yang terakhir saya menemukan dari Menteri Keuangan di zaman Raja Louis XIV, yang baptis Colbert namanya. Memungut pajak itu seperti mencabuti bulu angsa sebanyak mungkin, tanpa si angsa itu merasa kesakitan. Ini gambaran-gambaran yang menurut saya sangat mendalam tentang bagaimana sistem atau pemungutan pajak mestinya dikelola dan dijalankan. Nah, sebagai rekomendasi, saya mengajak teman-teman, banyak buku tentang filsafat, tapi masih sedikit yang membahas tentang pajak. Tapi ada beberapa yang bisa jadi pengantar. Saya rasa buku dari John Rawls, A Theory of Justice, adalah salah satu buku dasar yang sangat baik karena memberikan konteks tentang keadilan. Lalu karya-karya Ronald Dworkin saya rasa juga bagus untuk memberi dasar tentang egalitarianisme. Selain seperti yang pernah kita baca, Thomas Nagel dan Liam Murphy itu juga membahas tentang pajak. Ada banyak yang mengiris berbagai isu praktis juga terkait dengan filsafat. Kami punya cukup banyak literatur untuk itu. Jadi bagi teman-teman yang mendalami, silahkan nanti bisa menghubungi saya atau Dion di Potnomik untuk mendalami bersama-sama isu soal pajak. Terima kasih Dion untuk diskusi pada kali ini. Sahabat Potnomik, jangan lupa terus ikuti kanal ini. Mari kita diskusi dengan topik-topik baru yang aktual, yang hangat secara mendalam, tapi juga menyentuh permukaan. Terima kasih. Salam Potnomik.